Halo Sobat Bima Sakti, selamat datang di platform belajar Bima Sakti. Belajar IPS menyenangkan, seru, dan aktif. Pada episode kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Kerajaan Majapahit, supremasi kejayaan Nusantara. Dimulai dari sejarah berdirinya kerajaan. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia yang didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya di hutan Tarik, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdirinya Kerajaan Majapahit bermula setelah Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari gugur dan wilayahnya jatuh di bawah kekuasaan Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kediri. Raden Wijaya sendiri merupakan salah seorang keturunan penguasa Singosari yang berhasil meloloskan diri ketika ada serangan dari Jayakatwang berkat pertolongan dari Arya Wiraraja, yaitu Bupati Sumenep. Kisah pelarian Wijaya ini ditulis dalam Prasasti Kudadu yang berangkat tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi dan Prasasti Sukamta yang berangkat tahun 1218 Saka atau 1296 Masehi. Kemudian, Raden Wijaya berusaha kembali merebut kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya sendiri wafat pada tahun 1309 Masehi dan tahtanya dilanjutkan oleh Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, Kerajaan Majapahit diterpa oleh banyak kesulitan dan banyak terjadi pemberontakan akibat ketidakpuasan politik. Jayanegara wafat pada tahun 1328 dan penggantinya adalah anak wanita dari Gayatri, ibu tirinya, yaitu Bre Kahuripan dengan gelar Abhiseka Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani karena Jayanegara tidak mempunyai keturunan. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi muncul kembali pemberontakan, namun pemberontakan itu berhasil diredam oleh Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapati. Gajah Mada menunjukkan pengabdiannya dengan mengucap Sumpah Palapa untuk mempersatukan Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit. Pada tahun 1350 Masehi, Tribuana Tunggadewi turun tahta dan digantikan oleh anaknya, yaitu Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Kejayaan Majapahit diraih dalam bidang politik atau pemerintahan, ekonomi, dan seni. Kemakmuran dan keamanan terjamin dengan baik. Pemerintahan Hayam Wuruk pada masa itu dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Berdasarkan kitab Pararaton, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu Sumpah Palapa. Gajah Mada menyatakan bahwa ia tidak akan amukti palapa sebelum dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pimpinan Majapahit. Adapun menurut Kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Kerajaan Majapahit juga memiliki hubungan yang baik dengan negara Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam. Struktur pemerintahan yang terbentuk mencerminkan adanya kekuasaan teritorial dan dipusatkan dengan birokrasi yang terperinci. Wilayah Kerajaan Majapahit terdiri dari negara-negara daerah yang dipimpin oleh Paduka Batara. Wilayah ini disamakan dengan tempat tinggal para dewa Lokapala yang terletak di keempat penjuru mata angin. Selain itu, terdapat pula kelompok Batara Sabta Prabu, yaitu sebuah pohon Narendra atau lembaga Dewan Pertimbangan Kerajaan. Jika ditinjau dari aktivitas ekonomi masyarakat, Kerajaan Majapahit mencerminkan sebagai negara agraris dan negara maritim. Letak kerajaan yang dekat dengan aliran sungai sangat cocok untuk dijadikan ladang pertanian. Hasil utama dari sektor pertanian adalah beras, kelapa, cengkeh, lada, dan pala. Berdasarkan KKW Negara Kertagama, Hayam Wuruk berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada sektor pertanian dengan cara memprioritaskan pembangunan saluran air, bendungan, dan pembukaan lahan baru pertanian. Adapun sebagai negara maritim, Kerajaan Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara.
Pada masa itu, terdapat beberapa kota pelabuhan yang penting dan menjadi tempat strategis sebagai jalur perdagangan, yaitu di Tuban, Gresik, Sedayu, Surabaya, dan Canggu. Banyak pedagang yang berasal dari luar negeri seperti dari Cina, India, dan Siam. Berdasarkan berita dari Cina, pada masa itu Majapahit memperdagangkan emas, beras, garam, lada, intan, cengkeh, pala, kapas, gading, dan kayu cendana. Setelah melewati masa-masa kejayaan, lambat laun kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk. Hal ini dikarenakan terjadinya peristiwa kematian Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi dan kematian ibunya yaitu Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1379. Hal ini menyebabkan Hayam Wuruk kehilangan kendali dalam menjalankan kepemimpinannya. Kemudian, Raja Hayam Wuruk mengundang Pahom Narendra yaitu Dewan Pertimbangan Raja untuk merundingkan perihal penggantian Gajah Mada. 4 orang pengganti Mahapati Gajah Mada tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Setelahnya, kerajaan Majapahit diwarnai dengan persaingan dan intrik politik antara keluarga raja setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi. Kemudian, kepemimpinan kerajaan digantikan oleh Wikramawardhana atau Brahyang Wisesa, yaitu menantu sekaligus keponakan yang dinikahkan dengan putrinya yaitu Kusumawardhani. Setelah memimpin kerajaan selama 12 tahun dari 1389 sampai 1400 Masehi, Wikramawardhana mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjadi pendeta atau bagawan. Lalu, ia mengangkat anaknya, yaitu Suhita, untuk menggantikan posisinya sebagai Raja Majapahit. Keputusan ini menyebabkan pertentangan keluarga antara Wikramawardhana dengan Brewirabumi, yaitu anak dari Hayam Wuruk dengan Selir. Hal ini dikarenakan Brewirabumi tidak memiliki hak untuk menggantikan Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit. Kendati demikian, sebelumnya Brewirabumi telah diamanahkan untuk memimpin wilayah Majapahit di daerah timur Pulau Jawa, tepatnya di daerah Blambangan. Persengketaan antara Brewirabumi dan Wikramawardhana dikenal dengan peristiwa Perang Paregreg yang terjadi selama 5 tahun, yaitu mulai tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Perang ini berakhir dengan kalahnya Brewirabumi. Peristiwa ini berdampak besar bagi keutuhan kerajaan Majapahit. Tiongkok yang sudah sejak lama mengganggu kekuasaan Majapahit berusaha kembali memikat daerah-daerah di luar Jawa. Kalimantan Barat, Melayu, dan Palembang lepas dari kekuasaan Majapahit, disusul oleh Malaka dan daerah-daerah lainnya yang kemudian melepaskan diri. Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 Masehi dan kejayaan Majapahit seakan menuju ke arah keruntuhan. Pada akhirnya, kerajaan Majapahit runtuh akibat serangan dari pasukan Kesultanan Islam Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Berikut ini merupakan beberapa benda peninggalan dan temuan arkeologi yang dapat menjadi sumber sejarah kerajaan Majapahit, yaitu petirtaan yang ada di Kompleks Candi Tikus yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur, Candi Penataran yang terletak di Blitar, Jawa Timur, Gapura Wringin Lawang yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur, dan masih terdapat beberapa peninggalan yang lainnya yang dapat menjadi sumber sejarah kerajaan Majapahit. Nah, itu dia merupakan penjelasan singkat mengenai sejarah kerajaan Majapahit, supremasi kejayaan Nusantara. Jangan lupa untuk selalu mengingat pesan dari Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sekian untuk episode kali ini dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.